Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita masih akan melanjutkan pembahasan soal-soal tentang rumus tangen, jumlah, dan selisih dua sudut yang diambil dari latihan kompetensi siswa 3 halaman 77, buku hasil karya Bapak Sukino terbitan Erlangga Matematika Peminatan kelas 11. Silakan diingat kembali dua rumus penjumlahan dan selisih dua sudut dari tangan, yaitu tan alfa plus beta dan tan alfa min beta. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 5 contoh soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kali ini kita akan membahas soal nomor 6 sampai dengan soal nomor 12. Jadi ada 7 soal yang akan kita bahas. Langsung masuk pembahasan nomor 6. Tan A min tan B tambah C dibagi 1 plus tan A kali tan B tambah C sama dengan. Maka dengan mudah kita menggunakan rumus yang kedua. Berarti kita gunakan rumus yang ini. Karena bentuknya di sini kan pengurangan. Di sini juga kan pengurangan. Ini penjumlahan. Ini juga penjumlahan. Jadi kita gunakan rumus kedua. Ini bagian pertama. Ini bagian keduanya. Sehingga rumus ini sama dengan tangen. Alfanya itu adalah A, maka A min. Betanya itu B tambah C, maka min B tambah C. Kita kurung, ini sama dengan tan dalam kurung A. Kalau kurungnya kita buka menjadi min B, negatif kali positif, negatif, min C. Jadi jawabannya adalah C. Masuk di soal nomor 7. Nilai dari tan 69 tambah tan 66 dibagi 1 min tan 69 kali tan 66 sama dengan. Ini sama dengan tangen. Di sini positif berarti penjumlahan dari rumus tangen. Alfanya itu 69, maka tan 69 ditambah betanya adalah 66 tambah 66 sama dengan 100 tangen 135 derajat. Tan 35 kita jadikan sudut lancip. Kita gunakan sudut berelasi di kuadran kedua, yaitu tan. Kita gunakan sudut berelasi yang tetap, yaitu gunakan 180 derajat. Dikurang berapa hasilnya? 135. Itu dikurang 45 derajat. Maka ini menjadi sama dengan tangen. Karena berjumpa 180 maka tetap jadi tangen. Itu 45 derajat. 180 derajat min 45 atau sudut 135 itu kan berada di kuadran kedua. Ini kuadran kedua. Maka tangen di kuadran 2 bernilai negatif. Berarti negatif tan 45. Kalau belum paham tentang bagaimana cara sudut berelasi dan kuadran, silahkan bisa lihat di deskripsi. Linknya sudah disediakan. Sama dengan negatif 1. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut soal nomor 8. Cos 9 tambah sin 9 dibagi cos 9 dikurang sin 9 sama dengan. Kita ubah ke dalam bentuk tangen. Jadi secara keseluruhan semua bagian ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian, kita bagi semuanya. Di semuanya dibagi dengan, biar menjadi tangen berarti sin, ini harus dibagi dengan cos. Dibagi dengan cos 9 derajat semuanya. Sehingga ini sama dengan cos 9 dibagi cos 9 sama dengan 1. Ditambah sin 9 dibagi cos 9 adalah tangen 9. Nanti dibagi dengan cos 9 dibagi cos 9 itu 1. Sin 9 dibagi cos 9 yaitu tangen 9. Maka min tan 9 derajat. Agar bentuknya sesuai dengan rumus, maka 1 ini kita ubah ke dalam bentuk tangen. Tangen berapa yang hasilnya itu 1? Yaitu tan 45 derajat. Maka 1 ini diubah ke bentuk tangen 45 derajat. Ditambah tan 9 derajat.
dibagi 1 dikurang tan 9 derajat. Tadi tan 45 itu kan 1. Yang bawah kita bisa jadikan kali 1. Ini dikali dengan 1. Dan satunya langsung diganti dengan tan 45 derajat. Maka yang bawah juga dikalikan tan 45 derajat. Ini sudah sesuai dengan rumus, yaitu ini alfanya, ini betanya. Maka ini adalah bentuk dari rumus tan alfanya 45. Di sini plus, maka plus 9 derajat. Sama dengan tan 54 derajat. Jawabannya adalah D. Soal nomor 9. Jika tan theta sama dengan 5/6 dan tan epsilon sama dengan 1/11, maka theta tambah epsilon sama dengan. Kita jadikan saja theta dan epsilonnya ditambahkan tanda tangan, maka menjadi tan theta tambah epsilon itu sama dengan, kita uraikan ke dalam rumus menjadi tan theta ditambah tan epsilon dibagi dengan 1 min tan theta dikali tan epsilon. Ini sama dengan tan theta sudah ada 5/6. Kemudian ditambah tan epsilon 1/11. Dibagi 1 dikurang tan theta 5/6. Dikali tan epsilon 1/11. Sama dengan, kita samakan penyebut, dikalikan saja biar cepat. 6 kali 11 itu kan 66, maka per 66. 11 kali 5, 55. Plus 6 kali 1, 6. Dibagi dengan 1 dikurang 5 kali 1, 5. Dibagi 6 kali 11, 66. Selanjutnya yang bawah kita samakan penyebut, yang atas berarti 60, 55 tambah 6, 61, dibagi 66. Dibagi, ini kan tinggal 66, dikalikan 1, itu 66. Dikurang 5, dibagi 66. Pembagian 66 kita coret, 66-nya menjadi sama dengan 61. Dibagi 66 dikurangi 5, yaitu 61. Hasilnya sama dengan 1. Ini nilai dari tan theta ditambah epsilon. Yang ditanyakan adalah theta tambah epsilonnya. Ini sama dengan, berarti sudutnya berapa? Tan berapa, hasilnya 1, yaitu tangen 45 derajat. Jadi jawabannya adalah 45 derajat. Atau kalau dijadikan satuan pi, maka 45 ini dikali dengan pi per 180 sama dengan 1/4 pi. Atau sama dengan pi per 4, yaitu B. Masuk di soal nomor 10, ini mirip dengan soal nomor 9. Berarti kesemuanya kita bagi dengan cos 11 agar menjadi bentuk tangen. Kita bagi dengan cos 11 derajat. Maka bentuk soal itu menjadi sama dengan cos 11 dibagi cos 11. 1 dikurang sin 11 dibagi cos 11, yaitu tangen 11, maka min tan 11 derajat. Dibagi cos 11 dibagi cos 11, 1 ditambah sin 11 dibagi cos 11, yaitu tangen 11. Kita ubah lagi ke dalam bentuk tangen. 1 itu adalah tangen 45, maka tan 45 derajat dikurangi tan 11 derajat dibagi 1 plus tan 11 derajat. Ini kan dikali 1. 1 itu adalah tangen 45 derajat. Kita memunculkan apa yang sesuai dengan rumus.
Sama dengan ini merupakan rumus dari tangen. Karena di sini negatif, berarti 45 derajat dikurang 11 derajat. Hasilnya sama dengan tan 34 derajat. Jawabannya adalah B. Nomor 11. Jika tan A tambah tan B sama dengan A dan kotan A tambah kotan B sama dengan B, nilai dari kotan A tambah B sama dengan, kita pecahkan dulu nilai dari yang ditanyakan. Kotan A tambah B. Kotan ini merupakan kebalikan dari tangen, maka menjadi sama dengan kotan A plus B itu sama dengan 1 per tan A tambah B. Jadi kita mencari tan A tambah B saja. Kita cari nilai dari tan A tambah B. Kita uraikan dengan rumus tan A tambah B sama dengan tan A ditambah tan B dibagi 1 min tan A dikali tan B sama dengan tan A tambah tan B, itu kan A. Di sini A dibagi dengan 1 min. Tan A kali tan B-nya belum ada, kita cari dari kotan A tambah kotan B sama dengan B. Kotan A tambah kotan B sama dengan B. Kotan A itu merupakan kebalikan dari tangen, maka kotan A ini, kotan A ini adalah 1 per tan A. Kita tuliskan di bawah. Jadi kotan A langsung 1 per tan A. Ditambah kotan B ini adalah 1 per tan B. Sama dengan B. Kita samakan penyebut dengan cara mengalihkan kedua penyebut. Tan A kali tan B. Maka per tan A kali tan B. Tinggal kali silang, tan B dikali 1, yaitu tan B. Ditambah tan A kali 1 adalah tan A. Sama dengan B. Tan A tambah tan B-nya adalah A. Maka ini A dibagi tan A kali tan B. Sama dengan B. Maka nilai dari tan A kali tan B adalah A dibagi B. Sehingga untuk menjawab yang ini, tan A kali tan B ini kita tuliskan di atas. 1 dikurang A per B. Kita lebih sederhanakan lagi menjadi sama dengan A per, ini kan penyebutnya B. Maka jadikan B kali 1 itu kan B, maka per B. B kali 1 itu B. Dikurang A min A. Sama dengan, kita jadikan perkalian menjadi bentuk A per B min A kali B. Atau begini. Ini menjadi A kali B-nya di atas, B per B min A. Sama dengan AB per B min A. Ini adalah nilai dari tan A tambah B. Yang ditanyakan itu adalah kotan A tambah B. Kita masukkan ke rumus yang ini. Sama dengan 1 per tan A tambah B-nya adalah AB dibagi B min A. Maka AB per B min A. Sama dengan kita jadikan ke atas B min A-nya. Maka B min A per AB. Ternyata jawabannya belum muncul, kita pecah saja menjadi 2 bagian, menjadi sama dengan B per AB dikurang A per AB. Ini sama dengan B-nya habis, tinggal 1 per A dikurang, ini A-nya habis, 1 per B. Jadi jawabannya adalah B.
Kita masuk di soal yang terakhir di pembahasan kita yang kedua, soal nomor 12. Nilai dari kotan pi per 4 tambah theta dikali kotan pi per 4 dikurang theta adalah sama dengan, kita ganti terlebih dahulu bentuk pi per 4-nya. Pi per 4 di sini adalah pi itu 180 dibagi 4 sama dengan 45, berarti menjadi kotan 45 derajat ditambah theta. Dikali ini juga sama dengan 45 derajat kali kotan 45 derajat dikurang theta. Sama dengan, selanjutnya kita ubah ke dalam bentuk tangen. Kotan 45 tambah theta itu sama dengan 1 per tan 45 derajat ditambah theta. Berarti ini juga kali 1 per tan 45 derajat dikurang theta. Kita cari satu persatu. Yang pertama adalah tan 45 tambah theta. Tan 45 derajat ditambah theta. Masukkan ke dalam rumus, ini sama dengan tan 45 derajat ditambah tan theta dibagi dengan 1 min tan 45 derajat kali tan theta sama dengan 1 ditambah tan theta dibagi dengan 1 min tan 45 itu kan 1. 1 dikalikan tan theta, maka tan theta. Yang kedua, kita cari tan 45 derajat dikurang theta. Karena dalam rumusannya terjadi perbedaan plus dan min, maka tinggal kita ubah. Di sini jadi negatif, di bawah jadi positif. Berarti tan 45 min theta adalah 1 min tan theta dibagi dengan 1 plus tan theta. Tinggal kita masukkan ke dalam formula yang ini. Ini sama dengan 1 dibagi dengan tan 45 tambah theta itu adalah 1 plus tan theta dibagi 1 min tan theta kali 1 per tan 45 min theta adalah 1 min tan theta dibagi dengan 1 plus tan theta. Selanjutnya kita jadikan bentuk perkalian, maka penyebut ini dikalikan 1. Sehingga bentuknya menjadi 1 min tan theta dibagi dengan 1 plus tan theta. Yang ini juga sama, penyebut dikalikan dengan 1. Menjadi 1 plus tan theta dibagi 1 min tan theta. Selanjutnya tinggal kita kali-kalikan saja bagian pertama dengan bagian kedua. 1 min tan theta kali 1 plus tan theta itu sama dengan, ini kan bentuk dari A min B dikalikan A plus B. Kalau ada A min B kali A plus B, bentuknya berubah menjadi A. Rumus cepatnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Ini kalau ada bentuk A min B dikalikan A plus B. Rumusnya seperti itu. Maka A di sini adalah 1. B-nya adalah tan theta. Sehingga bentuknya menjadi sama dengan A kuadrat, berarti 1 kuadrat itu 1 min B kuadrat, berarti tan theta kuadrat. Tan kuadrat theta. Dibagi yang bawah juga sama, ini bentuk dari A plus beta dikalikan A min beta. Sehingga bentuknya menjadi A kuadrat min B kuadrat. A-nya itu 1, 1 dikuadratkan 1, min B-nya tan theta, tan dikuadratkan tan theta. Tan theta dikuadratkan. Sama dengan, ini kan sama, bagian atas, bagian bawah ini sama. Kalau dibagi hasilnya pasti sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah D. Demikian itulah pembahasan kita yang kedua untuk latihan kompetensi siswa halaman 77.
Kita sudah membahas soal nomor 7 sampai dengan soal nomor 12. Kita masih menyisakan 8 latihan soal tentang rumus jumlah dan selisih kotangan. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.